Puji Tuhan, Salam. Kita kembali lagi dalam Renungan Betani Kebumen. Hari ini saya akan melanjutkan tentang kuasa Tuhan yang sempurna, bagian kedua. Jika kemarin kita sudah membahas bahwa saya sudah memberikan satu kabar bahagia untuk kita. Kalau saudara sakit, punya cacat bawaan, entah itu alergi, entah itu kelemahan fisik yang lain, Anda anggap penghalang bagi aktivitasmu, saya mau katakan itu bukan aib. Sekarang saya juga akan menyampaikan tentang kabar baik lagi, bahwa ketika Anda berdoa namun penyakit belum hilang juga, itu bukan karena Anda enggak punya iman, tapi karena Tuhan punya rencana atas hidupmu lewat penderitaanmu sekarang. Seperti yang dikatakan, di dalam penyakitmu kuasa Tuhan menjadi sempurna. Sebab dalam penyakitmu kamu terus menjadi kuat. Sebab Tuhan yang ada dalam dirimu yang memberi kekuatan untuk menanggungnya. Sebab di dalam Dia kamu cakap menanggung segala perkara. Saudara, Tuhan tidak memanggilmu untuk bebas dari masalah penyakit ataupun penderitaan dunia. Tidak mungkin, saudara. Karena ada ayat yang mengatakan murid tidak diperlakukan lebih baik dari gurunya. Dalam Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-24, seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Kalau Tuhan Yesus saja menderita, bahkan semua rasul pernah menderita, kenapa kok ada ajaran yang tidak masuk akal yang mengatakan kita udah bebas dari penderitaan jasmani? Penyakit saudara, cacat saudara itu bukan aib, saudaraku. Dari situ malah dalam kelemahan kita kuasa Tuhan menjadi sempurna. Jangan ada satu orang pun yang menghakimi dengan itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, pasti itu bukan ajaran Tuhan Yesus yang diajarkan tentang hal-hal yang sudah saya sampaikan itu pasti ada ajaran Yesus yang lain yang tidak mengajak orang percaya untuk menderita bersama-sama dengan Dia. Bahkan mengikut Yesus tidak perlu mengalami penderitaan. Namun Tuhan Yesus dengan jelas mengajak orang percaya untuk menderita bersama dengan Dia. Dalam Matius pasal yang ke-20 ayat yang ke-23 tertulis, Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Cawan yang dimaksud oleh Tuhan Yesus di sini jelas adalah cawan penderitaan. Penderitaan ini akan mendatangkan kemuliaan. Jadi, semua orang percaya yang hendak dimuliakan bersama dengan Yesus pasti mengalami penderitaan. Seperti Paulus yang dialaminya, seperti dicatat dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 17-18 yang tertulis, "Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal." Kalimat penting yang kita harus perhatikan adalah penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal. Disingkapkan oleh Paulus, adanya penderitaan yang mengerjakan kemuliaan kekal. Kita akan menggali maksud ayat ini, sebab ayat ini merupakan mutiara kebenaran firman Tuhan yang sangat berharga. Di dalam Roma 8 ayat yang ke-18 menyebutkan, "Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini
tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Saudara, Paulus mengatakan bahwa penderitaan yang orang percaya alami hari ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang kita alami nanti. Pernyataan ini menandaskan adanya penderitaan yang mendatangkan kemuliaan. Dengan pernyataan ini, Paulus hendak meneguhkan hati orang percaya agar tetap bertahan dalam penderitaan, agar kemuliaan yang disediakan Tuhan bagi kita orang percaya yang setia tetap menjadi bagiannya. Dijelaskan dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-17, Alkitab berkata bahwa kita akan mewarisi janji Allah yang akan kita terima bersama dengan Tuhan Yesus. Janji-janji itu adalah kemuliaan yang Bapa berikan kepada Tuhan Yesus dan orang percaya. Saudara, kemuliaan kekal menunjuk kepada kebahagiaan atau kenyamanan hidup dalam keabadian. Memang sering hal ini menjadi komoditi para rohaniawan untuk mencari keuntungan dari umat, atau sejajar dengan penggunaan fakta neraka untuk mengancam umat percaya memberi perhatian kepada perkara-perkara rohani, dan ujungnya ternyata supaya bisnis rohaniawan tidak sepi. Namun mereka tidak menunjukkan bagaimana cara memperoleh kemuliaan kekal itu. Kita banyak menjumpai para rohaniawan ini hanya memberikan syarat yang ringan, yang sebenarnya belum memenuhi kualifikasi syarat yang dikehendaki oleh Tuhan. Salib yang dipikul oleh Tuhan Yesus adalah penderitaan demi keselamatan orang lain. Salib kita masing-masing kita pikul demi keselamatan sesama. Semua orang percaya harus memiliki salibnya sendiri. Tentu saja Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memikul salib, kita sendiri harus telah mengalami keselamatan. Sebenarnya kalau seseorang benar-benar mengalami keselamatan, ia pasti mengusahakan agar orang lain juga mengalami keselamatan. Orang seperti ini akan berani membayar berapapun harganya, sebab nilai jiwa manusia lebih dari semua kekayaan dunia ini. Nilai jiwa manusia itu tidak terhingga. Orang yang sudah mengalami keselamatan akan mengisi hidupnya. Selain terus berusaha mengerjakan keselamatannya, yaitu bagaimana menjadi anak Allah yang sempurna atau ideal, juga mengusahakan orang lain mengalami kesempurnaan. Untuk melakukan ini, semua milik dipertaruhkan atau dikorbankan, baik tenaga, waktu, pikiran, harta, dan lain sebagainya. Semua ini dilakukan sebagai pengabdian kepada Tuhan. Pengorbanan segenap hidup yang dipersembahkan oleh anak-anak Allah yang baik akan sampai pada taraf menyakitkan. Inilah prajurit yang baik yang rela menderita demi tugas yang disandangnya. Penderitaan inilah yang dimaksud dengan salib kita masing-masing. Di dalam Matius 10 ayat 38. Penderitaan tersebut akhirnya menjadi kenikmatan dan kebanggaan. Paulus berkata bahwa ia bermegah dalam penderitaan salib. Dalam Galatia 6 ayat yang ke-14. Maksud pernyataan ini adalah bahwa Paulus bangga jika harus mengalami berbagai kesulitan seperti duri dalam daging yang sedang kita singgung, hidup demi pelayanan pekerjaan Tuhan di mana ia memberitakan Injil. Ia sangat percaya bahwa penderitaan yang dialami akan mengerjakan sesuatu yang sangat berharga dan mulia di kekekalan. Apa yang ditaburnya tidak akan sia-sia, ia akan menuainya di kekekalan. Itulah sebabnya ia memandang penderitaan yang dialaminya sebagai karunia dalam Filipi 1 ayat yang ke-29. Kata karunia artinya pemberian yang sangat berharga. Ternyata tidak banyak orang yang menjadi umat pilihan Allah yang benar-benar terpilih, mengerti kebenaran dan hidup dalam kebenaran itu. Hanya orang yang mengerti kebenaran yang rela menderita bersama dengan Tuhan Yesus. Kitalah yang harus terus berusaha menjadi umat pilihan yang benar-benar terpilih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus,
kita pasti akan mengalami kuasa Tuhan yang sempurna kalau kita mau rela menderita bersama-sama dengan Tuhan. Sebab kalau orang rela menderita bersama dengan Tuhan, itu pasti bukan kekuatannya sendiri, pasti itu kuasa Tuhan yang punya maksud supaya berita kebenaran firman Tuhan itu disampaikan kepada orang lain. Bapak Ibu, kiranya kebenaran hari ini memberkati kita dan memberi kekuatan pada waktu saudara dan saya mendapatkan kesulitan, penderitaan ataupun sakit penyakit. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.